Ini udah. Gas. Ini masih share Hmm, screen punyaku ya? ya, share Oke. screen. Oke. Kita... Oh, belum share screen ya? Belum. Sorry, sorry. Oke, lanjut share screen. Oke, udah kelihatan ya? Oke, wait. Ya, udah kelihatan ya? Oke, selamat malam, selamat sore, selamat siang ya teman-teman dimanapun kalian berada. Ini kami oh, mau mempresentasikan ya untuk tugas kami atau penelitian kami mengenai data science itu dengan tema heart attack analysis dan prediction. Itu penelitian yang kami lakukan ya. Ini selanjutnya untuk slide berikutnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Ini perkenalkan ada kami dua peneliti ya untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama ada saya Aviatar Asyir NIM 97 2023 dan ada teman saya. Dan saya Virgilius Silahkan ya. Pandu, 97 2023 029. Iya, ini kami berdua melakukan penelitian ini dan selanjutnya bisa masuk ke bagian slide penjelasannya ya. Ya, mungkin bisa dilanjutkan ya. Eh, Oke. Oke. Bagian penjelasan ini case study tentang case study prediksi. Jadi pada case study dua quote yang pertama itu adalah quote yang berasal dari case study membandingkan tiga model yang dimana kami menggabungkan menjadi 8 model machine learning. Jadi pada quote kedua kami menggunakan data penyakit jantung dengan menggunakan 8 model machine learning yang mana lebih memperdalam pada pemilihan model yang paling baik dengan mempertimbangkan data yang fungsi dari model itu. Eh, Sekarang lanjut penjelasan quote satu dari case study ini. Oke, untuk case study-nya bentar ya. Oke, ini untuk case study satu ya. Ya, betul. Oke, di sini ada yang pertama itu kita download dulu dan tampilkan dataset. Jadi kita import pakai library dari Kaggle Hub. Jadi datanya itu semua langsung dari Kaggle Hub di download. Setelah di download itu di sini ada dua data di mana data health.cp dan no satu reason. Kemudian baca dataset, kemudian menentukan jumlah baris yang ingin ditampilkan. Di sini ditampilkan 10 dulu jumlah baris yang pertama, di mana data 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 health sama reason itu next. Kemudian menampilkan struktur dan ringkasan dari dataset serangan jantung. Jadi data, jumlah entry, sebagai tipe data, dan jumlah nilai non nol sama juga dengan yang O2 saturation dataset.
Kemudian untuk datanya ini. Kemudian dilanjutkan menampilkan statistik ringkas untuk dataset serangan jantung, sama juga untuk data. Jadi untuk serangan jantung dataset statistik itu seperti ini. TBPS, full, BPS, dan apa lagi. Untuk saturation juga seperti ini. Terus kemudian masuk ke pre-processing dataset, di mana itu mengimpor alias feed dari kemudian import dari sklearn.model system, kita import prime test dari sklearn pre-processing import. Yang pertama itu kita menyalin data dan membuat perubahan pada data asli. Kemudian ini bagian pre-processing datasetnya. Nah, untuk hasil yang kita dapatkan itu seperti ini. Yang kita dapat itu seperti ini, yang dimana nilai hilang pada data itu nol, sama juga pada saturation, jadi gak ada data yang hilang. Terus di sini kelihatan juga outlier tertangani dan IQR, jadi teknik IQR sendiri. Dan data telah dibagi menjadi trend dan data test. Kemudian fitur numerik validasi statistik set penelitian itu menjadi seperti ini. Hanya seperti itu. Sedikit sih. Bawah. Ini bawah. Statistik set penelitian. Dan ada statistik set pengujian juga. Statistik set pengujiannya katanya seperti itu. Dan masih pada tahap pre-processing ini dilakukan import data metode. Jadi ini tahap visualisasi yang memiliki kolom numerik dan kategori, visualisasi distribusi fitur numerik, visualisasi box plot dan risiko taruhan, matriks kolerasi fitur numerik, dan di mana hasilnya ditampilkan seperti. Sorry, sampai di mana tadi? Sampai situ di gambar di bawah, distribution. Oh, ininya. Ya. Oke. Distribution. Oke. Nah, ini cepat saja. Jadi ini distribution of age. Ini dari semua variabel yang ada. Kalau lagi fit sampai di bandingannya. Nah, ini relationship maksudnya. Relationship between age and hair effect risk. Jadi ada relationship between age dan hair effect risk. Dan dari beberapa variabel juga itu ini ada juga dari beberapa variabel relationship dan hair effect risk. Jadi ada beberapa variabel. Ini untuk correlation matrix of numeric features. Hasilnya seperti Relationnya ya. Ini. Yeah. Nah, ini. Oke. Kemudian computer engineering on hair data dan 02 saturation data, mana membuat kolom interaksi untuk data hair effect, terus mengelompokkan umur ke dalam kategori, kemudian melakukan transformasi logaritmik pada kolom untuk mengurus scaleness. Di sini menggabungkan data dua saturation berdasarkan indeks. Jadi asumsinya pasien sama dengan set. Jadi asumsi panjang dari O2 saturation plus set setidaknya sepanjang train set dan
reset yang digabung, yaitu posisinya keduanya bisa sama. Kemudian di sini dilakukan encoding kolom kategori xbin menggunakan one hot encoding. Kemudian menghapus kolom asli xbin setelah di encoding. Kemudian menampilkan cuplikan data yang sudah diperbarui. Nah, ini update training set preview. Jadi berdasarkan variabel private datanya ditampilkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Data trainingnya dan ini untuk data testing. Lanjut ke bawah lagi. Oke, karena data telah dibagi menjadi data latih dan langkah processing seperti scaling dan encoding. Jadi akan dilanjutkan dengan bang di mengecek kebutuhan processing tambahan seperti penanganan nilai hilang atau rekayasa tambahan. Jadi mengecek missing value dan training set itu di log itu ada 36 dan untuk di missing value and testing set itu ada 9. Oke, kemudian dilanjutkan ke bagian modeling. Di bagian modeling ini kita import beberapa library. Di sini masuk ke tahap modeling, yaitu model yang kita gunakan logistic regression, random forest classifier, XWAS classifier. Kemudian ini print untuk model super vector machine, SVM, Live bias, decision tree, neural network, DC class, NLP classification. Oke, jadi hasilnya di mana hasil dari regression 0,85, akurasi dari press 0,836, akurasi dari X boost 0,85, dari SPM 0,524, dari KNN 0,836, dari bias 0,85, dari decision tree 0,81, dari di sini yang paling tinggi dapat diketahui logistic regression performance 0,8. Nah, ini dilakukan evaluasi dari beberapa 8 model tadi. Hasilnya seperti ini. Ini lanjut saja. Ini fitur importance untuk performing boost model. Jadi untuk di boost model itu seperti itu saja dilanjutkan oleh Oke, ya ini sebelumnya saya lanjutkan lagi ya untuk di PPT berikutnya. Dan di sini wait, slideshow lagi. Oke, ini untuk secara ringkas ya untuk penjelasan code 2 ya. Tadi sempat dijelaskan oleh Hendra bahwa di sini ada 2 code. Yang pertama itu kami melihat dari code awalnya, dan untuk code kedua ini kami
melakukan modifikasi atau penelitian yang kami buat ya. Karena di situ ada satu buah variabel yaitu O2 ya. Nah, di sini untuk penjelasan kode 2 ini kami menghilangkan variabel itu, dan yang kami tampilkan cuman variabel-variabel ini. Nah, ini untuk atribut yang digunakan, kemudian visualisasinya, ini yang sebagai outputnya ya. Ini 0 itu tidak beresiko, 1 itu beresiko, dan ini persebarannya. Kemudian ini korelasi antar variabel numeriknya, dan ini hubungan antara umur dan juga output dan sebagainya. Ini model development yang kami buat ke website. Selanjutnya kita bisa lihat di webnya, di code 2-nya langsung. Oke, masih ini ya, masih kelihatan ya? Ya, masih kelihatan. Oke, aman. Oke, sama seperti code pertama, di sini kami melakukan import Kaggle Hub. Ini langsung kita tembak ke dataset di Kaggle ya. Ini kita ambil, kemudian membuat satu variabel untuk dataset yang akan kita lakukan pengolahan modelnya nanti. Di sini ada import pandas, kita tampilkan untuk variabel-variabel yang ada. Kemudian di sini sama ada data frame info. Di sini kita lihat bahwa ada satu variabel atau satu bagian di mana ini kolom outpick ini dia menggunakan data type float ya. Nah, sama ini juga deskripsi dari data-datanya untuk summary-nya. Kemudian di bagian selanjutnya ini melakukan import tiap library yang akan digunakan nanti ya, seperti pandas, yaitu untuk kebutuhan manipulasi data berbentuk tabel, NumPy untuk numerik. Ada juga matplotlib, itu untuk membuat grafik, Seaborn juga, visualisasi statistik. Kemudian ada sklearn untuk bagian import processingnya ya, untuk mengubah atau menormalkan data. Kemudian ada import warning, karena ada di beberapa bagian itu muncul warning terus yang tidak terlalu berdampak, jadi kita akan menggunakan ini warning filtering, itu menghilangkan bagian yang warningnya ada gitu ya, padahal tidak terkendala apa-apa. Kemudian ya ini dari sklearn semua. Kemudian ada langsung kita import model-model yang akan digunakan. Oke, langsung saja. Ini untuk visualisasinya sama seperti tadi ya. Untuk visualisasi yang ditampilkan di awal ini berupa tabel ya. Bagian-bagian korelasi dari data-datanya ya. Di atas distribusinya, variabel, hubungan, dan segala macam. Kemudian ada di bagian sini, di sini kita akan memasukkan model ya, fitur yang dipakai atau variabel yang dipakai yaitu untuk kolom-kolomnya ini ada age, sex, CP, TR, TBPS, dan sebagainya. Sampai di ujung nanti kami akan jelaskan apa penjelasan dari fitur-fitur ini. Nah, di sini ada bagian splitting atau membagi data dari data train dan data test. Di sini kita menggunakan pembagian 20% dan 80% dengan random state-nya 42 standarnya, standar penelitian. Kemudian di sini kita memasukkan model yang akan digunakan nanti. Di sini ada logistic regression, random forest, precision tree, kemudian ada Caners,
neckboard atau KNN, ada SVC, support vector classifier, support vector machine, ada neural network, kemudian ada net bias. Nah, di sini bagian sini kita akan melihat untuk pengukuran waktu trainingnya dan juga pengukuran waktu prediksinya, biar kita lihat. Karena kalau misalnya akurasinya sama, itu kita akan lihat seberapa cepat trainingnya sehingga kita gunakan model itu. Nah, di sini memang benar bahwa ada dua model yang sama gitu. Kita masih belum melihat secara detailnya. Dan di sini ada dua model yang tinggi gitu, akurasinya tinggi. Itu logistic regression dan juga random forest itu 0,88 ya. Di bawahnya itu ada decision tree 0,83, ada KNN 0,68, support vector classifier itu 70, 0,70, support vector machine itu 0,86, kemudian ada neural network itu 0,85, dan net bias itu 0,86. Nah, di sini karena ada dua yang sama dan itu yang paling tinggi, di sini kami melihat dari segi performa waktu training dan prediksinya. Jadi didapat dua variabel lagi, yaitu training time dan juga prediction time, di mana random forest ini dari segi akurasinya baik dan juga untuk waktu trainingnya lebih cepat, dan waktu prediksinya ini memang agak sedikit lambat dari logistic regression, tapi yang kami ambil waktu trainingnya yang paling cepat. Kemudian lanjut, ini untuk data pickle, di mana karena kami akan melakukan development ke website, karena kami butuh ini untuk developnya. Jadi akan menggunakan data set yang berbentuk pickle ya. Ini juga kami menggunakan SAV ya. Nah, ini hasilnya. Kami akan mengambil modelnya dengan nama SAV ya, ini dia. Random Forest Model Pandas.SAV. Nah, di sini ada model prediksi yang sementara dibuat di Google Colab, ini prediction-nya. Kita akan memasukkan ini fitur yang kita gunakan di bagian atas ini, ya, yang tadi ini. Kita harus sesuaikan. Kita lihat itu sudah sesuai. Ini edge, sec, dan segala macam sudah kita masukkan. Ini model prediksinya menggunakan model pickle ya untuk prediknya. Nah, di sini akan memprediksi bahwa orang dengan tipe yang seperti ini nih, masukan atau inputan seperti ini nih, dia tidak ada resiko mengarah ke serangan jantung. Nah, ini untuk Google Colab yang kami modifikasi lagi untuk penelitian ini. Kemudian hasil akhir yang kami dapat untuk developmentnya seperti ini. Dia masih aman kan? Tes? Aman. Oke, muncul tadi beberapa menit kan ya. Oke, ini model prediksinya yang kami masukkan ke website. Nah, di sini ada input usia 67, input jenis kelamin 1 itu kalau nggak salah laki-laki ya, atau perempuan ya, lupa aku. Ya, seperti itulah. Nanti kita coba lihat lagi. Kemudian ada input nilai resting blood pressure dan segala macam. Ini atribut-atributnya. Kemudian kita tinggal tes prediksi diabetes. Dan ini muncul
pasien tidak terindikasi mengarah ke penyakit jantung. Nah, ini untuk website yang kami development. Kemudian di bagian sini, kami juga menggunakan salah satu yaitu GitHub. Ini yang kami gunakan untuk di GitHub-nya ya. Itu untuk data-data pikelnya. Oke, sambil menunggu kita lanjut saja. Itu untuk GitHub-nya atau GitHub lagi untuk dataset dan juga model prediksi yang kami lakukan. Oke. Nah, untuk case study 6 ini kami mengambil case study yang di bagian 4 ini. Ini websitenya ya. Kami ngambil dari sini. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab dari hasil penelitian ini. Yang pertama itu masalah tersebut termasuk dalam supervised learning atau unsupervised learning ya. Nah itu di sini kami langsung jawab bahwa penelitian ini termasuk supervised learning ya, karena dia punya label target yaitu output yang dia ini terindikasi 1 dan 0 itu dia serangan jantung atau tidak gitu ya. Nah itu untuk cara ringkasnya, ada langkah training testing juga. Kemudian nomor 2 itu jelaskan mengenai dataset yang diambil ya, atributnya dan berapa instance dan berapa jumlah datanya. Di sini kami langsung saja. Nah di sini datasetnya ini sumbernya diambil dari Kaggle. Judulnya ini bisa teman-teman lihat yang tadi itu sudah ditunjukkan, yang diunggah oleh Rasik Rahman Pritom. Ini dia untuk webnya ya, slash webnya. Kemudian jumlah data atau instance itu 330 baris. Ada fitur-fiturnya itu ada 13 ya, ditambah satu fitur output. Nah, tujuan dari dataset ini untuk memprediksi resiko serangan jantung ya, berdasarkan data dari pasien. Ini lanjutannya, detail atributnya age, itu usia. Nah, ini tadi nih, 1 itu pria, 2, 0 itu wanita. Nah, ini jenis kelamin, seks. Kemudian chest pain type atau CP, ini kepanjangannya. Jenis nyeri dada, ini bisa teman-teman lihat. Kemudian ada resting blood pressure, ini singkatannya tadi. Ini teman-teman bisa lihat penjelasannya karena terbatas waktu. Kemudian ada serum kolesterol dan juga testing blood sugar. Itu pokoknya yang 1, 0 itu biasanya bersifat boolean ya, true atau false. Dan juga jenis kelamin itu juga kayak itu ya. Kemudian lanjut, ini ada maximum heart rate, ada exercise, induced angina, terus ada ST depression include by exercise, kemudian ada slope of the peak exercise ST segment. Ini ada inputannya 0, 1, 2, kemudian ada CAA, kemudian ada thalassemia test result, kemudian ada output target. Nah ini output targetnya ya, ada serangan jantung dan terindikasi tidak serangan jantung. Kemudian nomor 3, apa ya penjelasannya? Jelaskan metode machine learning dan juga langsung aja. Nomor 4 ini metode apa yang paling optimal. Ini case study ini kita pakai, kami pakai 8 ya. Ini model-modelnya. Sudah dijelaskan juga tadi. Nah, yang paling optimal itu sudah terjawab ya. Bahwa random logistic regression dan random forest classifier itu baik, tapi random forest classifier ini lebih baik karena kita lihat lagi
bahwa training datasetnya itu lebih cepat dari random logistic regression. Di sini untuk akurasinya 88,52, kemudian ada F1 score-nya itu 0,90, training time-nya itu, nih kita lihat untuk prediksinya. Kemudian ada yang bagian penting lagi, Random Forest memberikan hasil yang konsisten untuk kedua kelas nomor satu tanpa menurunkan performa dibanding logistik regression. Nah, itu dia yang membuat model ini lebih optimal ya. Nah, kemudian ini untuk GitHub-nya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk GitHub-nya di sini ini bagian-bagian library yang digunakan juga. Kemudian di bagian sini untuk deployment-nya, nah di sini random forest pickle yang ini. Untuk submit lagi, tampilkan ke website itu di bagian sini Streamlit. Oke, itu yang kami gunakan. Oke, lanjutin. Ini udah ada Maka ke 5 ya. ya Eh, 5. jadi saya lanjutkan. Jadi itu pertanyaan nomor 5, apa kesimpulan dari setiap case study yang diberikan? Jadi dari case study yang kita gunakan ini, jadi kesimpulannya pada penelitian ini berdasarkan case study prediksi penyakit jantung yang kami membandingkan 8 model klasifikasi machine learning. Kami mendapatkan hasil bahwa dengan menggunakan data case study penyakit jantung yang berjumlah 303 data, model terbaik yang kami pertimbangkan yaitu random forest dengan hasil akurasi yang cukup tinggi beserta waktu eksekusi yang lebih cepat. Juga model ini dapat meminimalkan terjadinya overfit. Untuk Oke, yang bagus. kelima sudah terjawab. Dan 6, jelaskan tools yang kita pakai untuk menghasilkan kode tersebut. Jadi pada penelitian ini kita gunakan tools dari Kaggle, Google Colab, Visual Studio Code, Streamlit. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu caranya seperti itu. Dan library yang kita gunakan, jawab di nomor. Library yang kita gunakan, Oke, kita gunakan library Pandas, baca untuk proses dan menganalisis data tabular CSV. Kemudian NumPy untuk komputasi numerik, Matplotlib membuat visualisasi data, Seaborn visualisasi data statistik yang lebih estetik seperti headmap dan chartmap. Kemudian ini SQL, SQL Appropriation Data, ini Appropriation Data itu standar scalar appropriation data. Nah kemudian, untuk rekaman ini kita ini dulu ya, Ki. Berhenti dulu, soalnya sih 1 menit di record. oke. Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi setelah ini. Oke, Oke, sebentar ya teman-teman. sampai 7 ya. Oke, Oh lanjut iya, lagi. lanjut. Eh, Wait, tadi Pasalnya pakai nomor. yang gratisan. Mana tadi ya? Ini ya? Iya, Oh iya, ini ya. Wait, gratisan boy. oke. Desain, desain bre. Wait, bentar. Oke, Aduh, nge-lag lagi. Ada aja cobaan hidup. Oke, oke. Bisa diperbesar lagi yang di. perbesar bagian sini ya. Oke, ya. Anjir. Anjir lah. Wait, Malah kembali. gimana zoomnya? Ini ya. Eh, Kayaknya keluar. Bayar penuh. Oh, biar aku lihat dari sini. Nggak bisa dibesarin lagi kan? Iya, harusnya bisa dibesarin.
Bisa dibesarin lagi. Oh ya, di sini aku nggak besar. Bentar ya. Ya, mana? Oke, bisa kah? Bisa bisa. Oke, lanjut. Nggak dibesarin. Bentar ya, ini plus plus Eh, nggak bisa kan? oh, Segini ya, aja nggak nih apa-apa, nggak kayaknya. apa gitu aja. Oke, Lanjut, ulang dari yang library ya. Library yang kita gunakan itu adalah dengan fungsinya dan menganalisis data tabular CSV. Kemudian 6 sih untuk komputasi numerik, matplotlib, membuat data dasar seperti scatter dan histogram, Seaborn, yang logistik, map dan pipe. Dan untuk from dari SPI yang di prosesan data tuh yang standar scalar itu dimana untuk normalisasi data. Kemudian train time split, set itu training sama data set tadi sama data set. Kemudian di bagian modeling itu logistic regression from logistic regression. Kemudian begitu juga untuk random forest classifier, decision tree classifier, kemudian SVC, SVC, super vector classifier, itu NLP classifier, Gaussian NB itu make bias untuk klasifikasi probabilistik. Kemudian untuk di bagian evaluasi model kita gunakan equality score, Bayesian matrix, dan classification report. Nah, untuk itu dari apa? Pikir, kelihatan dulu. pickle, ah, Pikir pickle, ah. itu partikel data dan membuat model machine learning yang sudah di time import time mengukur waktu yang tadi kita gunakan mengukur kecepatannya untuk farming farming untuk menangani atau mengabaikan peringatan selama eksekusi kode menangani kemudian streamlit kita gunakan untuk membangun sederhana berbasis Python untuk deploy model kemudian untuk serta yang nomor 8 sertakan semua sumber coding yang dipakai di reference. Jadi kita gunakan itu sumber codingnya dari Kaggle. Dua-duanya dari Kaggle. Oke, untuk penjelasan dari kita itu saja. Terima kasih untuk semua. Oke, Ya, kembalikan ke thank aku. you. Ini Ya, ya, eh, untuk keseluruhan presentasi kami seperti itu. 8 soal tadi sudah dijawab dengan eh, penelitian yang dilakukan. 8 soal itu sudah dijawab eh, dengan apa lagi ini dengan eksekusinya gitu ya. ya Ya betul. gitulah. Untuk eh, penjelasannya demikian ya untuk video penjelasan dari kami eh, terkait heart attack analysis and prediction. Semoga ini videonya dapat membantu kita semua ya. Oke, mungkin gitu dari kami. Demikian dari saya Aviatar Asyir dan teman Ya, saya. Virgilius. Oh ya, Virgilius Oke, Indra Fernando. oke. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan itu ada kami sertakan juga email kami di situ. Semoga kita bisa menjadi rekan dan rekan semua. Ya, Sampai oke. jumpa di lain waktu, Eh, guys. ya, siapa tahu bisa berjumpa lagi.
Oke, teman-teman semua, terima kasih. Saya stop share screen. Oke. Oke.